Hai teman-teman, perkenalkan saya Sarah Dwi Triastina Mahanani dari mahasiswa keperawatan Undip. Di sini saya akan memaparkan materi terkait bagaimana kita melawan COVID-19. Di sini saya hanya sebagai perantara untuk menyampaikan informasi yang telah dibuat oleh satuan tugas yang menangani COVID-19 ini. Nah, dari buku panduannya, saya mengutip tagline yang bunyinya, "Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu. 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang." Yang dimaksudkan di sini adalah kita akan dapat menang melawan musuh kita dalam perang kita, dalam hal ini COVID-19, apabila kita telah 1. Mengenali diri kita, 2. Mengenali dan memahami karakteristik musuh kita, dan yang ketiga, kita tahu di mana kita berperang. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kenali dirimu. Tahukah kamu, ini saya kutip dari WHO, bahwa kelompok yang paling banyak menyebarkan virus corona ini berada pada rentang usia 20-40 tahun. Ini untuk yang menyebarkan. Selanjutnya adalah untuk orang-orang yang beresiko tinggi terkena atau terpapar virus corona. Yang pertama adalah orang yang berpenyakit komorbid atau penyerta. Di antaranya ada hipertensi, diabetes, jantung, asma, dan gagal ginjal. Yang kedua, orang yang berusia lanjut. Usia lanjut itu adalah orang yang usianya lebih dari 60 tahun. Kemudian yang ketiga, dia memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Yang keempat, dia mengalami obesitas atau berat badan yang berlebih. Jadi sebenarnya kenapa kok yang paling banyak menyebarkan virus corona ini adalah orang dengan rentang usia 20-40 tahun, karena dalam rentang usia tersebut seseorang itu kayak misalnya bekerja gitu kan, dia banyak aktivitasnya dan banyak juga bertemu orang, bersosialisasi dengan lingkup yang lebih besar seperti itu. Sedangkan kalau kita bahas orang-orang dengan risiko tinggi terkena virus corona, kesimpulannya adalah orang-orang yang memiliki imunitas rendah. Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu kenali musuhmu. Yang pertama adalah coronavirus ini dia menyerang sistem pernapasan manusia dan menimbulkan gangguan ringan sampai berat bahkan kematian. Yang kedua, dia menyerang siapa saja tanpa terkecuali, termasuk anak muda. Nah, ini yang berbahaya karena apa? Karena biasanya anak muda itu kan dia punya imun yang tinggi, dan dia kalau terkena corona kadang ini tidak menunjukkan gejala dan menjadi pasien tanpa gejala seperti itu ya. Nah, bahayanya adalah ketika nanti dia bersosialisasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, dan ini masuk poin yang ketiga, bahwa coronavirus itu berbahaya dan dapat menyebabkan kematian bagi orang-orang yang terpapar atau silent killer. Itu silent killer, dia asalnya dari mana ya? Dari orang-orang tanpa gejala itu tadi, yang berinteraksi dengan orang lain dan kemudian tanpa sadar dia menyebarkan virus corona seperti itu. Kemudian poin yang terakhir adalah tidak ditularkan oleh hewan, tetapi menular antar manusia. Ditularkan melalui cipratan liur atau droplet yang dikeluarkan seseorang dari mulut atau hidung ketika bersin, batuk, bahkan saat berbicara. Nah, kalau ditelaah dari sini, selain dari droplet, coronavirus ini juga dapat menyebar dari kontak langsung maupun tidak langsung. Misalnya kita bersentuhan langsung dengan pasien atau dengan orang yang terpapar virus corona. Nah, itu bisa kita terkena juga. Kemudian kontak tidak langsung, misalnya orang yang terpapar virus corona habis pegang apa, terus kita pegang benda itulah gitu. Itu kita juga bisa terpapar virus corona. Selanjutnya, kelemahan virus corona. Apa saja sih kelemahannya? Yang pertama, dia dapat mati jika tempat hidupnya dibersihkan dengan sabun. Jadi virus ini tuh tersusun dari material kecil yang dibungkus oleh protein dan lemak, dan sabun itu dapat melarutkannya sehingga virus ini dapat hancur dan mati. Kemudian yang kedua, virus ini tahan temperatur tinggi, tapi semakin tinggi temperaturnya, semakin pendek masa hidupnya. Baik, kemudian kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu kenali medan perangmu. Di mana sih kita bisa terpapar virus corona? Yang pertama adalah di lokasi yang berpotensi terjadi kerumunan. Yang kedua, di lokasi di mana berpotensi membuat kontak sosial tinggi seperti pasar, sekolah, gedung, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana kita menang melawan COVID-19. Ini kan kalian pasti tahu istilah 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker. Kenapa kita harus memakai masker? Kan sumuk, sumpek, nggak bisa napas.
Tapi harus. Kenapa? Karena dengan kita memakai masker, kita bisa meminimalisir kemungkinan kita terpapar droplet dari orang lain, yang orang lain itu kemungkinan juga ini terpapar virus corona. Jadi kita bisa melindungi diri kita, dan juga kalau kemungkinan kita terpapar virus corona, kita juga bisa melindungi orang lain dari diri kita. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Itu jelas ya, seperti saya jelaskan tadi, lokasi-lokasi yang memungkinkan kita dapat terpapar virus corona. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan. Loh, kenapa kita harus mencuci tangan? Ya karena yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa virus corona ini dapat hancur dan mati ketika kita bersihkan dia pakai sabun, seperti itu. Nah, selain dari 3M tadi itu kan bagaimana kita melindungi diri kita dari luar, sedangkan sekarang kita bahas bagaimana melindungi diri kita dari dalam. Ini lebih ke bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak terpapar atau setidaknya kita kuat dan dapat melawan virus corona. Yang pertama, berjemur di bawah matahari pagi selama 5-15 menit selama 2-3 kali seminggu. Yang kedua, olahraga rutin 30 menit per hari. Kemudian minum air putih kurang lebih 2 liter per hari. Kemudian tidur yang cukup 7-8 jam per hari. Ayo, siapa kalian yang sering begadang malam-malam? Nah, yang terakhir, ini poin terakhir, konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Jadi jangan makan sembarangan ya teman-teman semua. Kita harus tetap sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kalau tadi kita membahas tentang bagaimana cara kita menjaga daya tahan tubuh kita untuk tetap baik, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menjaga daya tahan mental kita. Nah, kita sebagai orang yang berkeyakinan beragama, kita harus rajin beribadah dan tidak panik. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar. Jadi, walaupun kita tidak bisa ketemu dengan yang jauh-jauh di sana, kita juga harus tetap menjaga hubungan sosial kita. Kan kita sekarang sudah difasilitasi oleh banyak media nih. Bisa lewat Zoom, Microsoft Teams, atau apalah dan lain-lain. Bisa juga dari Google Meet, atau apapun medianya, kita harus dapat memanfaatkan itu dengan baik sehingga kita tetap bisa menjaga hubungan sosial kita dengan teman-teman kita, relasi-relasi kita yang jauh di sana. Nah, yang terakhir adalah bijak memilah informasi. Karena apa, teman-teman? Karena sekarang ini batas antara berita palsu dan berita yang beneran itu jaraknya tipis banget. Jadi kita sulit membedakan mana ini yang benar, mana yang salah. Jadi kita biasakan untuk tidak menelan mentah-mentah berita yang ada. Jadi kita dapat tetap menjaga mental kita, dan kita juga kalau mental kita baik, kita bahagia, dan kita dalam hidup kita lebih banyak bersyukur, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita banyak bersyukur, kita jadi bisa melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Nah, sekian teman-teman presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dari tadi ini, walaupun hanya materi-materi dasar, yang saya yakin teman-teman semua sudah tahu, saya hanya mengingatkan saja. Semoga ini dapat selalu diingat ya teman-teman, sama teman-teman, sehingga kita semua dapat selalu sehat. Amin. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.